Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil yalqa. Qala asy-syamsu wal kamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mari kita haturkan, mari kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, mari melanjutkan video yang telah lalu, di mana kita sempat menyebutkan air dan lapisan bumi, lapisan atmosfer yang teratas di atas 500 km ke atas. Di sana sudah mulai ada hampa udara, dan di sana pula lah tempat bertebarannya satelit-satelit yang ada saat ini yang diletakkan oleh manusia-manusia. Selain satelit yang dibuat buatan manusia, juga ada satelit bumi yang disebut matahari dan bulan. Sahabat, jika kemarin kita sempat mempraktekkan tentang air, mari kita senggol sedikit tentang air. Di dalam air ada udara. Itu pembahasan kita yang telah video yang telah lalu. Namun kali ini kita berbicara kepada lapisan atmosfer yang teratas, adalah yaitu di atas 500 km ke atas sudah mulai ada hampa udara. Di sanalah letak terpisahnya lapisan atmosfer, di mana yang menurut teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi berserta lapisan atmosfer ikut terbawa serta dengan cepatnya bumi ini berputar, bumi ini beredar, dan matahari sebagai sumber yang disebut bahwa terjadinya siang dan malam karena bumi beredar pada garis edarnya. Namun kali ini dan video-video yang telah lalu tetap saya katakan bahwa bumi tidaklah beredar, namun matahari dan bulanlah yang beredar. Sahabat, kemarin kita juga sempat menyebutkan tentang bintang utara. Jika kita sebut bintang utara, tentu sebelum bintang utara yang lebih jauh, ilmu pengetahuan, kecanggihan satelit, kecanggihan pesawat, ulang-alik yang untuk mengantarkan satelit satu pun belum ada. Astronot atau pesawat luar angkasa yang bisa menjamah bintang. Namun kejauhan bintang dengan berapa jaraknya dengan matahari, sahabat, bahwa matahari dengan bumi berjarak lebih kurang 150 juta kilometer. Sahabat, jika benar bumi ini berputar,
Tentu ini kembali saya sebut, ini adalah kekeliruan yang nyata yang dinyatakan oleh pendahulu-pendahulu kita yang sudah lebih dan kurang 500 tahun yang lalu. Bahwa kemarin kita sebut tentang bintang utara. Bintang utara itu jika matahari dengan bumi berjarak 150 juta kilometer, tentu bintang lebih jauh dari sana. Dan untuk kita ketahui, mari kita sebutkan tentang teori astronom bangsa barat yang menyebutkan bumi ini termasuk benda-benda angkasa yang lain itu tercipta lebih kurang 4,6 miliar tahun yang lalu. Sahabat, ingatkah sahabat bahwa pada surat Khaf ayat 38-39 di sana, kenapa ayat 38 dan 39 surat Kaf itu diturunkan? Di sini disebut asbabun nuzul. Yang pertama adalah adanya orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji apakah benar nabi ini utusan Allah. Untuk kita ketahui, nabi dia adalah orang yang tidak bisa baca dan menulis. Lalu untuk meyakinkan benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini utusan, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tidak pernah mengecam ilmu pendidikan, tentu pertanyaan orang-orang Yahudi ini dia tidak akan sanggup menjawab. Namun apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi itu? Ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad," dia tidak panggil Rasulullah, "jika benar engkau ini Rasul, utusan Allah, jelaskan kepada kami, kapan bumi ini diciptakan?" Seketika itu Jibril langsung datang dan turun menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bumi ini diciptakan fi sittati ayyam, hanya 6 hari. Inilah salah satu sebab surat Khaf ayat ke-38-39 Allah turunkan karena orang-orang Yahudi bertanya kapan bumi ini diciptakan. Berdasarkan penemuan astronom, ilmu-ilmu astronomi menyatakan bahwa bumi ini diciptakan 4,6 miliar tahun yang lalu. Kembali kepada surat Al-Khaf. Jika orang tidak mengenyam pendidikan, tidak pernah menempuh ilmu pendidikan, tentu dia tidak akan bisa menjawab. Karena dia benar-benar utusan Allah, lalu dijawab, bumi ini diciptakan fi sittati ayyam, hanya dalam 6 hari. Pada hari apa permulaan bumi ini diciptakan? Pada hari Ahad dan Senin. Kemudian hari Selasa, setelah bumi ini diciptakan, Allah ciptakan gunung-gunung. Bumi setelah diciptakan hari Senin dan Selasa, hari Ahad dan Senin, hari Selasa Allah ciptakan gunung-gunung dan segala yang bermanfaat. Itu jawaban Rasulullah. Lalu hari Rabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, bumi ini pada hari Rabu ditumbuhkan, ditanam, diciptakan oleh Allah pohon-pohonan, air, dan segala sesuatu yang bermanfaat untuk bumi ini. Ingat, itu baru hari Rabu. Pada hari Rabu, di samping pohon-pohonan, air, Allah juga ciptakan tempat-tempat
untuk keramaian pasar-pasar. Itu pada hari Rabu. Kemudian pada hari Kamis, Allah membuat langit pada hari Kamis. Lalu kemudian setelah langit diciptakan pada hari Kamis, hari Jumat Allah menciptakan hiasan langit yang terdekat dengan bumi, yaitu bintang, bulan, matahari, dan benda-benda angkasa yang lainnya. Sebagian astronom menyebut ada dengan nama planet, Merkurius, Venus, dan segala macam penyebutan benda-benda angkasa yang lainnya. Itu diciptakan pada hari Jumat. Lalu hari Jumat itu 3 jam terakhir. Hari Jumat itu mau berakhir. Lalu Allah ciptakan 1 jam pertama, dia sebelum menciptakan manusia, dia ciptakan dulu ajalnya. Sebelum dia menciptakan makhluk hidup yang lainnya, ajalnya telah diciptakan dahulu. Itu 1 jam pertama. 1 jam kedua mau berakhir pada hari Jumat. Sebelum ajal orang sampai, jam yang kedua itu Allah menciptakan segala macam bala bencana, termasuk penyakit-penyakit apa yang akan diberikan kepada manusia-manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain yang akan diciptakan. Itu jam kedua. 1 jam terakhir, lalu Allah ciptakan Adam dan Hawa. 1 jam terakhir pada hari Jumat itulah ketika Adam dan Hawa telah diciptakan, disuruhlah iblis dan setan sujud kepada Adam. Ketika itu iblis dan setan tidak mau bersujud, lalu diusirlah iblis dan setan ke bumi ini. Disitulah dasar awal muasal manusia bertebaran dan hidup di muka bumi ini. Namun kembali kita sebutkan pada penemuan astronom, pendapat astronom, dia menyatakan bumi ini diciptakan 4,6 miliar. Itu perhitungan manusia berdasarkan kekerasan batu, benda-benda yang lainnya. Nah, di sini kita jelaskan kembali kepada asal-usul pertama bumi ini diciptakan, termasuk pembahasan kita, pokok utama kita adalah bahwa bumi ini tidaklah berputar. Ketika bumi ini diciptakan, Allah lalu angkat sebagiannya sebagai atapnya. Lalu langit di atas ini ada 7 lapis. Langit yang terdekat dihiasi bintang dan bulan, matahari, dan planet-planet yang lainnya. Kembali kita menyebut bahwa ketinggian 500 km ke atas sudah hampa udara, bahwa tidak ada udara di sana, benda-benda tidak bergerak, termasuk planet-planet, termasuk juga satelit-satelit yang dibuat oleh manusia untuk melihat bumi ini. Jika benar bumi ini berputar, tentu sangat keliru dengan adanya lapisan 500 km ke atas, bahwa bumi tidak ada gaya gravitasi, tidak ada lagi udara di sana, benda tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh mesin atau dengan tenaga yang melebihi dengan hampa udara yang di atas 500 km. Jadi otomatis lapisan atmosfer dengan 500 km ke atas sudah terpisah dari bumi. Di sini jelas menyatakan bahwa bumi tidaklah berputar karena adanya satelit yang ditempatkan di luar angkasa, bahwa jika benar bumi ini berputar, tentu satelit di atas
luar angkasa sana termasuk bintang dan bulan juga tidaklah bergerak. Tapi karena tipu daya, karena mengelirukan ayat-ayat Al-Quran, maka disebutlah di sini segala yang ada di lapisan atmosfer terbawa arus. Itu yang disebut terbawa ikut serta dengan berputarnya bumi dengan kecepatan 106.000 sampai 108.000 km. Namun para astronom masa lalu dia keliru, dia lupa. Andaikan sudah di atas 500 km di sana sudah beku, tidak ada lagi gaya gravitasi bumi, dia tetap menyatakan bumi ini berputar dan satelit ikut serta. Disinilah letak kekeliruan bahwa bumi tidaklah berputar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam video kali ini sangat pendek, bahwa ketegasan di sini bahwa saya menyatakan bumi tidaklah berputar dengan adanya lapisan atmosfer di atas 500 km ke atas, bahwa bumi tidak mempunyai gaya gravitasi lagi di sana. Disitulah letaknya bahwa bumi tidaklah berputar. Termasuk juga dengan adanya bintang utara, bahwa bintang utara itu lebih jauh dari matahari. Matahari, untuk kita ketahui bahwa jarak matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Bagaimana dengan bintang? Kembali juga kita ingatkan para astronom atau astronot atau manusia-manusia yang lain yang ingin keluar angkasa sana. Ingatlah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi, dahulu iblis, jin dan setan dia nongkrongnya di atas langit sana mendekati bintang-bintang. Bahkan dia nongkrongnya di atas bintang-bintang. Setelah diutusnya Rasulullah, lalu bintang-bintang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga langit, agar siapapun yang naik ke atas langit tidaklah akan bisa. Bahkan jika ada sekarang ini pengetahuan kecepatan pesawat yang lebih mutakhir akan mencapai bintang, sungguh saya ingatkan di sini, antum tidak akan bisa mencapai bintang. Karena apa? Allah telah tugaskan bintang untuk melempar dan membakar siapa saja yang melewati bintang, yang akan naik ke langit, termasuk iblis, jin, dan setan, tidak akan bisa lagi. Sehingga bintang telah ditugaskan oleh Allah untuk menjaga lapisan langit yang terbawah. Jadi jika tidak izin dan ridho Allah, siapapun tidak akan bisa melewati bintang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.